Salam, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk sejenak kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami bersyukur Tuhan senantiasa menyertai hidup kami dan juga memberikan kemampuan. Terima kasih untuk sore ini, sepanjang hari ini. Kami memohon berkat Tuhan di dalam kami bersaat teduh. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai manusia lebih senang mendengar hal yang buruk atau hal yang menyenangkan. Saya yakin pasti senang mendengar yang menyenangkan. Juga ketika kita ditanya, kita senang tidak ketika kita sedang berkata-kata, lalu kemudian orang di sekitar kita itu mendengar. Hampir setiap manusia saya yakin senang ketika didengar. Tapi sekali lagi belum tentu mampu mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Tidak mudah mendengar orang lain. Ada banyak hal yang menyulitkan kita. Kebutuhan manusia adalah didengar dan juga seharusnya juga mau mendengar. Jadi didengar dan mendengarkan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau disuruh memilih hal yang menyenangkan, mendengarkan sesuatu yang menyenangkan daripada yang tidak menyenangkan. Tetapi dalam realita pasti kita bisa mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan. Pernahkah kita juga berpikir atau terpikirkan kira-kira Allah kalau terus-menerus kita mengeluh itu senang tidak mendengar kita. Saya membayangkan kalau sebagaimana Allah itu seperti manusia, kasihan sekali. Ada banyak ribuan keluhan, ada banyak ribuan sambat dari manusia. Terus menerus sambat, urip kok koyong ini dan sebagainya. Tapi bersyukurlah kita karena Allah tidak seperti yang saya bayangkan tadi. Sebagaimana saya sebagai manusia. Bersyukurlah karena Allah adalah Allah yang berkenan untuk berpihak pada hidup manusia agar hidup manusia menjadi pulih baik kembali. Dan bersyukurlah karena Allah bersedia mendengarkan. Ya, awal dari suatu kebaikan adalah ketika kita mau mendengarkan. Dan ini yang diperlihatkan oleh Allah kita. Allah yang berkenan, bersedia mendengarkan kita. Sebagaimana yang pernah teralami dalam kisah hidup umat Israel. Yang tertulis di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Lama sesudah itu marilah Raja
Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Perubahan hidup yang dialami oleh umat Israel pada saat itu. Dia pernah mengalami masa jaya di saat Yusuf masih bersama-sama dengan mereka. Jelas dikatakan di sini mereka mengalami tekanan yang begitu luar biasa sebagai budak yang harus melakukan banyak pekerjaan untuk bangsa Mesir. Mereka ada dalam sebuah perbudakan. Teks ini, perikop ini adalah perikop yang menceritakan bagaimana kemudian Allah memakai Musa. Dari ayat 23 sampai 25 ini jelas sekali begitu kuat dituliskan, ditampilkan Allah yang berkenan untuk mendengar. Dan ini juga yang bisa kita hayati sampai saat ini. Allah kita adalah Allah yang berkenan mendengarkan kita. Alangkah baiknya jika setiap saat kita menjalani hidup ini, kita bersedia untuk menjalin komunikasi dengan Allah. Allah tidak pernah menutup telinga sebenarnya dalam kehidupan ini, dalam kehidupan yang kita jalani. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umatnya, kita juga perlu membuka diri, mengkomunikasikan hidup kita kepada Tuhan Allah kita. Allah yang mendengar itu berarti adalah Allah yang berpihak pada hidup manusia. Allah yang mendengar itu juga berarti adalah Allah yang peduli untuk memulihkan hidup manusia. Inilah gambaran Allah yang kita sembah, Allah yang kita cintai, Allah yang kita percayai. Oleh karena itu setiap persoalan, setiap hal apa yang kita hadapi di hidup ini, mari kita komunikasikan dengan Allah. Allah adalah Allah yang mendengar. Tuhan memberkati kita. Amin. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih karena Allah kami adalah Allah yang berkenan mendengar cerita hati kami, mendengar suara-suara kami, dan Allah yang mendengar adalah Allah yang peduli terhadap hidup kami, peduli untuk memulihkan hidup kami, peduli untuk membawa dan mengarahkan kembali hidup kami. Sungguh kami bersyukur di situasi yang masih kami hadapi ini, diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang rapuh tidak berdaya. Kami memohon kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada kami, kepada bangsa-bangsa, kepada pemerintah kami, pemimpin negeri kami, di dalam kami bersama-sama menghadapi, menghentikan virus corona ini. Kami memohon kemurahan Tuhan. Berkati kami dan pulihkan kami untuk kami tetap penuh dengan keyakinan menjalani hidup ini. Ya Tuhan Allah kami, inilah seru permohonan kami. Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagi